nama saya juga ini dari PCM Beno. Pertanyaan saya yang pertama adalah untuk anak muda yang tadi dikatakan oleh Duta dari Masjid Al-Falah, untuk anak muda perlu 6I. Tadi baru disebutkan 2I, yaitu nasi atau konsumsi dan 2I. Kemudian yang ketiga, 4, 5, 6 saya tadi itu belum mendengar atau saya kurang perhatian. Kemudian yang kedua, ini kan tadi ditekankan untuk masjid-masjid itu adalah untuk anak-anak muda yang digalakkan. Nah, padahal kita itu yang rata-rata umur saya ini 70-an. Tapi juga itu walaupun 70 itu ada yang semangatnya besar, ada juga yang libur memang. Jadi kalau diajak maju itu malah yang ini kalau moderator nggak mau ya ini saja. Ini untuk yang kedua tadi, untuk orang tua itu bagaimana memanfaatkan tenaga yang tua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus dari Wartomo. Saya mau tanya dengan Ustaz Lutfi, bagaimana jenengan itu untuk memberusaha amalan sehingga tetap terjaga amalannya? Yang pertama. Yang kedua, pernahkah jenengan itu ketika ngimami itu ada keraguan, ada kadang-kadang itu ini mulai di tengah-tengah lupa ya apa itu, pernahkah seperti itu? Yang ketiga, apakah sebelum ngimami itu dengan merasa sekali-kali ayat yang mau baca? Terima kasih. Mau langsung dijawab. Pak, jenengan tadi baru 2 ya? Baru 2. Apa tadi? Nasi sama wifi. Jenengan tadi kurang 1, jenengan tadi kurang nasi, belum makan ya? Bercanda. Monggo, nanti kita bikin, tapi bisa berkolaborasi. Bisa. Nasi sama wifi ada 6 tadi Pak. Nasi, wifi. Yang ketiga rekreasi, diajak dolan. Anak muda senang diajak dolan. Termasuk biasanya kalau anak muda di sana itu ada menu spesial kambing guling, menu spesial gulai kepala sapi paginya, siangnya nanti jalan-jalan rekreasi. Nasi, wifi, rekreasi. Yang keempat kopi, diajak nongkrong. Anak muda senang kalau diajak nongkrong Pak. Buktinya apa? Kafe-kafe. Ini coba jenengan nanti pulang dari sini lihat kafe-kafe, mesti penuh Pak anak-anak muda. Saestu nih Pak. Ngopi. Kalau seandainya pengen, ya udah. Kenapa orang-orang anak-anak muda itu mau ke masjid, mau ke kafe-kafe? Karena satu, di situ ada kopinya. Yang kedua ada wifi-nya Pak. Kadang anak muda itu rela beli es teh 5.000, wifi-nya ini 2 jam Pak. Nah maka kalau masjid memfasilitasi wifi, nanti insya Allah mereka pindah Pak. Nasi, wifi, rekreasi, kopi, yang 5 gaji. Gaji itu kalau seandainya belum bisa menggaji ya kasih hadiah, kasih uang saku. Kalau di Masjid Raya Al-Falah Pak, orang-orang anak-anak muda yang tinggal di masjid itu ya kayak takmir itu kayak uang tua nih plek Pak. Nek anak erong maem ya dikei maem, nek anak gak duwe sangu ya dikei sangu. Takmir sampai seperti itu Pak. Saestu. Jadi kita berangkat sekolah itu dari masjid ya salaman sama takmir masjid, wis nek sangune rong Mas. Dereng Pak, wis dikei sangu sama takmirnya. Nah jadi takmir seperti orang tua, kasih uang saku, kasih hadiah, kasih gaji. Kalau tingkatnya sudah bisa gaji, alhamdulillah. Kalau belum bisa kasih hadiah.
Nah, terus yang keenam, carikan istri atau suami. Di sana di Masjid Raya Al-Falah, imam yang pertama membuka biro konsultasi jodoh, Pak. Yang pengen nambah jodoh, yang belum punya jodoh, bisa dikonsultasikan di sana. Termasuk di sana ada biro konsultasi keluarga, biro konsultasi bisnis dan kehidupan, biro konsultasi yang paling laku, biro konsultasi utang piutang. Nah, di sana paling laku. Nah, biro konsultasi jodoh. Apa yang kita laksanakan ya, anak-anak muda yang belum punya istri, Pak, suruh nulis CV. Setelah nulis CV, sampaikan kepada para asatid. Nah, para asatid nanti yang mencarikan. Masya Allah, Pak, kemarin ada namanya Mas Dana, umurnya sekitar 23 tahun, ditemukan sama imam pertama itu ngamen di tengah lampu lalu lintas. Selamatkan imam pertama, suruh ke masjid untuk nata sandal sama ngelap kaca. 1 tahun khidmat di masjid, Pak, Masya Allah. Ngelamar lewat WA, lewat Facebook, lewat HP saja, Pak. Mahasiswi IAIN, padahal dirinya belum kuliah. Ngelamar orang kuliah langsung diterima, Pak. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra putri agak susah jodohnya, suruh ke masjid, suruh nata sendal sama ngelap kaca. Insyaallah cepet, Pak. 1 tahun. Ada lagi satu lagi namanya Mas Teguh, umur 40 tahun, ngelamar, tolak, ngelamar, tolak, ngelamar, tolak. Akhirnya ke masjid, Pak. Setiap ba'da isya ke masjid bersih-bersih sama ngelap napa niku kipas angin setiap hari sampai jam 10 malam, Pak. Setiap malam cuman seperti itu, bersih-bersih ngelap kipas angin, bersih-bersih ngelap kipas angin. 2 tahun istiqomah, Pak. Masya Allah. Ngelamar perempuan langsung diterima, Pak. Masya Allah, perempuannya sudah PNS, sertifikasi, punya rumah, punya mobil, punya sawah, dan punya anak 2 karena janda anak 2. Nah, ini bonus, Pak, kan sekalian paket komplit nih, paket komplit. Nah, 1 tahun dapat mahasiswi, 2 tahun dapat janda. Nah, jadi biro konsultasi masjid sebagai biro konsultasi permasalahan umat. Tadi menyelesaikan jodoh yang bagi yang belum punya jodoh. Jadi 6I tadi. Kalau seandainya belum bisa, cukup 2 saja. 2 ini kalau dilaksanakan, insya Allah nanti sudah langsung ada efeknya kok, Bapak Ibu. Saestu. Terus pertanyaan yang selanjutnya, yang kedua tadi apa, Pak? Pangapunten? Orang tua Belum. Memanfaatkan tenaga orang tua seperti apa? Oke, kondisi di Masjid Raya Al-Falah seluruhnya anak-anak muda, Pak. Apakah di sana tidak ada orang tuanya? Ada. Terus ngapain anak orang tuanya? Orang tuanya 1, Pak, kita antarkan ke soft yang paling depan, kita sajikan susu jahe, kita sajikan soto, pokoknya jenengan dongani lan mangestoni, selesai, Pak. Orang tua di sana mengarahkan. Bahasanya seperti ini. Cah nom, Pak, niku nek pelayon kebanteran pun jelungup, Pak. Makanya orang tua sing narik le aja kebanteran le. Le aja ndak menggeh-menggeh le dan lain sebagainya. Yang menstop orang tua, yang mengarahkan orang tua, yang menasihati orang tua. Tapi cukup mengarahkan menasihati saja, Pak. Enggak usah terjun. Yang terjun biar anak muda. Jenengan toh wis kesel, Pak, misal. Gampangane ngeten, jenengan wis golek duit nggo masjid, dadak ngecake nggo kegiatan, capek nanti, Pak. Maka kita fasilitasi, dah orang tua yang mencari uang, kita yang ngabisin uang, gitu, Pak, enak. Lah kan betul. Maksudnya yang menghabiskan uang itu kita yang membuatkan program biar orang tua kita layani, jangan orang tua yang melayani, kasihan. Nah, jadi di sana orang tua untuk apa, Mas? Apakah tidak ada gunanya sama sekali? Masih ada, Pak. Orang tua yang banyak pengalaman ini bisa menasihati, bisa mengarahkan. Kalau bahasa perusahaan itu orang tua ini sebagai komisaris. Nah, kita yang anak muda badan eksekutifnya. Nah, seperti itu. Komisaris gak usah ngopo-ngopo, ngandani wae. Ngandani, nyeneni, ngoten mawon. Mboten sah napa-napa. Nek kurang duit ya ngekei duit, ngoten. Orang tua tugasnya itu. Nah, untuk sisa-sisa tenaga untuk seperti itu, Bapak. Oke. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana kita menjaga hafalan? Apalagi ini kan sudah di masjid, kalau di pondok mungkin bisa menjaga hafalan. Satu hal yang betul-betul saya rasakan bisa menjaga hafalan adalah nikah. Ternyata nikah menjaga hafalan.
baru saya rasakan. Dan ternyata nikah niku enak Bu. Nek ngerti ngono aku wis kayak ndek wingi. Lagi ngerti saiki. Nikah, karena kalau nikah ada partner untuk murojaahnya. Terus yang kedua, apakah pernah Ustaz di tengah-tengah ngimami terus kita lupa, di tengah-tengah ngimami kita ragu dan lain sebagainya? Saya itu pernah lah. Pasti pernah Pak, setiap orang pasti pernah. Dan itu seperti apa? Mboten napa-napa. Sanuqri'uka falatansa illa masya Allah. Dan seluruh manusia, bahkan Nabi Muhammad dulu saja pernah lupa, illa masya Allah, kecuali kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak apa-apa Pak, lupa enggak apa-apa. Tapi biasanya perlu saya sampaikan ya Bapak-bapak, imam masjid itu rata-rata Pak punya bacaan yang istimewa Pak. Maksudnya punya ayat-ayat yang biasa dia perdengarkan. Itu sudah pasti Pak. Saya sampai apal. Imam yang pertama bacaannya biasanya niki. Kalau enggak ini. Kalau enggak ini. Yang dibaca cuma itu tok aja Pak sebenarnya. Nah, karena jenengan mboten apal, ketoke anyar iki. Nah, kenapa kok itu saja Pak? Karena nek ganti nada, mungkin biasanya hilang Pak. Tengah-tengah lali. Aduh, lali. Nah maka biasanya ya bacanya itu saja. Dalam seperti itu bacanya ya itu aja. Tapi agak banyak. Sing ketoke jenengan mboten apal ngoten. Ben iki anyar meneh iki. Padahal ya biasa Pak. Ngoten. Nah terus yang ketiga tadi sebelum dijadikan imam apakah diulang-ulang? Nggih, selalu pasti itu. Karena satu hal, ketika kita penghafal Al-Quran, untuk setoran kepada para asatidnya itu tidak lebih berat daripada ngimami Pak. Apalagi imam di Masjid Raya Al-Falah yang jamaahnya ratusan, pinter-pinter Pak. Saestu kalau mentalnya nggak jadi jeglok Pak, hilang kabeh. Nggih, pernah satu ketika lulusan dari S2 Mesir Pak, disuruh khutbah Pak, apalan khutbah. Di depan itu assalamualaikum pun deradap. Wah, akhirnya kacau, suruh ngimami nggak mau aku khutbah ya yang ngono. Besoknya lagi suruh khutbah nggak mau lagi. Nah kalau imam-imam masih di masjid-masjid biasa, nggak di sana masjid raya ya Pak, berat. Imam-imam yang biasanya di sini kan kita biasanya kerjasama sama STIDKI, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Komunikasi Islam. Di daerah mana ya Pak? STIDKI Ar-Rahmah itu. Perak, nggih, di daerah Perak. STIDKI Ar-Rahmah. Yang katanya mohon maaf Pak, yang katanya di sana dia menjadi mahasiswa yang paling bagus suaranya, paling luar biasa mentalnya, sampai di Al-Falah derodok dia Pak, gini ya. Ngimaminya. Nah, itulah kenapa kita harus mengulang-ulang hafalan sebelum kita ngimami, karena setoran sama manusia sama setoran sama Gusti Allah berbeda Pak. Apalagi dilihat banyak orang, wong pinter-pinter kabeh. Seperti itu. Sudah cukup nggih Pak? Alhamdulillah nggak ada yang tanya tentang dana nggih. Berarti dananya lancar semua nggih Pak ya? Alhamdulillah. Monggo saya kembalikan dulu. Bisa jadi ada yang apakah barangkali? Bapak tanya. Oh ya, Pak Wan, silakan. Oh, orang buat itu. Terima kasih, saya mau lagi jawab. Tadi jenengan katakan ada masjid jenengan itu selalu kantor. Bagaimana kalau ini ada satu yang minus atau tekor tiap bulannya? Apakah ini kiatnya bagaimana? Atau apakah ini salah manajemen? Yang kedua, ketika ada sekelompok orang yang mendirikan masjid itu tidak ada dana. Jadi kalau sudah terbangun bagus, mereka berdatang kecoa atau musik khusus datang. Apa? Rebutan. Rebutan itu apa? Rebutan untuk mengelola menjadi takbir. Dan bahkan takbir itu kronik-kroniknya saja yang menjadikan pengurusnya yang khutbah, yang azan. Bahkan kemarin ada seseorang yang ingin menggantikan badal imam. Itu tidak boleh karena Pak, di sana ada finansialnya. Saya kira bagaimana kiatnya untuk mengatasi itu. Terima kasih.
Surabaya itu Ustaz, BPS data statistiknya berapa Ustaz? Masjid Kasus tidak ya, kasus itu ada. warganya, masyarakatnya 3 juta. 3 juta. Masjidnya ada berapa Ustaz? Masjidnya sekitar 5 ribuan. Mulai kan. Izin Bapak. Yang pertama, untuk mengatasi dana minus itu seperti apa? Satu hal Pak, kita perlu sampaikan. Jadi ada kita namanya mindset takmir. Mindset takmir itu seperti ini. Yang salah sampai sekarang itu apa Pak? Yang salah sampai sekarang adalah ketika uang masuk ke bendahara masjid, itu seperti masuk surga Pak. Gampang masuknya, susah keluarnya. Nggih napa mboten Pak? Oke, satu hal itu. Karena dikarenakan ini, uang kalau masuk ke takmir masjid seperti masuk surga, akhirnya kita nggak pakai bendahara masjid Pak. Kita pakainya apa? Lazismu. Jadi kita pasang lazismu di Masjid Raya Al-Falah. Uang masuk keluar lewat lazismu. Lazismu hanya pencatat saja. Makanya duitnya terus gampang ditokke Pak. Karena kita paham tadi, rata-rata takmir masjid seperti tadi pelit Pak. Angel metune. Iso metu nggo bangun ngoten niku. Nek sediyane nggo bangun mboten saged. Nabung terus. Jadi model kita kan gini, takmir itu kan seharusnya terima kasih Pak. Setelah diterima lalu dikasih. Harusnya kan takmir seperti itu. Tapi kan kebanyakan takmir kita kan terima, tabung. Pak Kiai Jazir menyampaikan, takmir masjid yang biasanya nabung uang masjid, takmir masjid yang kebiasaannya setiap hari nabung nggak pernah disampaikan. Itu bukan bendahara masjid, itu namanya pegawai BMT. Nah, maka kita pakai lazismu dan MOU-nya juga enak Pak. MOU-nya seperti apa? Wes lazismu di sini mencatat saja semua uang yang masuk ke masjid harus dikembalikan kepada masjid juga. Terus yang kedua, karena lazismu ketika mencatat mendapatkan sertifikat, ketika mencatat mendapatkan juara Pak. Sampai sekarang kan lazismu yang paling baik di Indonesia mana? Seragen Pak. Duitnya paling gede mana? Seragen Pak. Kenapa? Al-Falah mlebune lazismu Pak. Al-Falah tak satu bulannya 600 juta Pak. Pripun? Nah maka lazismu mendapatkan juara, lazismu mendapatkan prestasi. Ya sudah, berarti lazismu kalau seandainya kita kurang-kurang, lazismu harus membackup nomboi. Kalau nggak seperti itu ya sudah, lazismu nggak usah di sini, selesai Pak. MOU-nya seperti itu. Jadi kalau kita minus-minus, terus siapa yang membiayai? Siapa yang membackup Mas? Lazismu. Terus ada pertanyaan Mas, kalau seandainya minus berarti manajemennya salah Mas? Kan minus Mas? Tidak. Karena manajemen masjid itu kan tidak ada untungnya Pak, tidak mengambil untung Pak. Tidak seperti perusahaan. Kalau perusahaan kan mengambil untung, kalau masjid kan tidak mengambil untung. Jadi memang tujuan masjid itu kan infaknya dinolkan, infaknya ditasarufkan. Bagaimana caranya orang yang mau menginfakkan ke masjid itu menjadi pahala? Ya sudah, kita harus menghabiskan. Kalau seandainya minus gimana Mas? Ah ini ada namanya mindsetnya apa ya? Pokoknya strategi ini Gusti Allah ngeten Pak. Wa annal masajida lillah. Di Quran surah Al-Jin ayat 18 Allah katakan sesungguhnya masjid ini miliknya Allah. Pak jenengan ngurusi masjid niku hajati sinten Pak? Hajati Gusti Allah Pak. Kinten-kinten nek hajati Gusti Allah jenengan dicukupi napa mboten Pak? Ini mindset dasar loh Pak. Kalau ini nggak ada di pikiran kita akan ngemis-ngemis sama manusia. Kita ngurusi hajatnya Gusti Allah Pak. Mosok Gusti Allah menekai kurang sama kita? Nggak mungkin Pak. Maka model kita di Masjid Raya Al-Falah adalah program jalan, uang datang. Kalau nggak ada program, nggak akan ada uang. Program dulu, kayak sound system, regane 120 juta. Ada uangnya atau tidak? Tidak. Pasang sound system, setelah itu sholat tarawih, ngundang imam dari Solo, suaranya bagus, lembut. Seluruh jamaah ketika tarawih nangis Pak. Setelah nangis jamaah, Pak Ketua Takmir naik ke mimbar. Jamaah gimana suara imam? Bagus. Suara sound systemnya bagus. Nah itu sound systemnya belum dibayar jamaah, monggo bareng-bareng dibayar. Selesai Pak.
Sama ketika ada karpet harganya 200 juta, telepon sama vendor, Mas pasang dulu 200 juta nanti tak bayar 3 bulan. Oke, pasang dulu. Ketika khutbah Jumat, setelah khutbah Jumat sampaikan kepada jamaah. Jamaah gimana sholat Jumatnya? Lebih nyaman? Nyaman. Nah itu karpetnya baru, jamaah belum dibayar. Monggo bareng-bareng dibayar. Wong itu masjid miliknya jamaah, Pak, bukan masjid miliknya takmir. Ya sampaikan aja kepada jamaah. Nah maksudnya minus itu seperti itu, Pak. Jadi telepon ke vendor, pasang dulu, bayar 1 bulan. Nah itu minus. Dan kita aman seperti itu. Bukan salah manajemen, enggak. Karena orang-orang sekarang itu kalau seandainya minus itu kadang jamaahnya lebih percaya, Pak. Oh duitnya entek tenang kok. Arep leboke ning sing kasih akeh, oh iki kasih jek akeh, gak usah gitu. Kadang sampai seperti itu, Pak. Nah maka bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa kok manajemennya manajemen minus? Karena tadi biar jamaah itu lebih giat lagi, lebih apa ya? Mereka merasa oh duitnya langsung dipakai kok, berarti amal jariah sampai. Pak Kusnadi itu menyampaikan jangan sampai takmir masjid itu menghambat orang masuk surga. Lah kok iso? Orang mau masuk surga di stop sama malaikat, stop. Lagi ini aku infak nih mas, infakmu jadi simpen karo takmir masjid urung dadi amal jariah. Nah maka bapak-bapak jangan sampai menghambat orang masuk surga yang takmir masjid ini. Semoga bisa menjawab ya bapak. Insyaallah jazakumullah khair. Dalam kurang 1. Dalam berebut jadi takmir, berebut jadi takmir. Oke. Biasanya satu hal. Yang satu berebut jadi takmir, yang kedua ketika masjid itu berdiri biasanya ada juga gini, berebut jamaah. Nggih napa mboten, Pak? Nggih. Kalau masjidnya anyar. Wah, biasanya jamaah ning kene malah jamaah ning kono, gelut karo takmir. Takmir karo takmir terus gelut. Terus bagaimana kita cara mensikapinya? Satu hal, kita harus punya data statistiknya, Pak. BPS data statistik di Surabaya itu warganya 3 juta. Oke, kita ambil 3 juta. Kalau seandainya kita ambillah masyarakat muslim 2.500.000 dengan kondisi 3.000 masjid yang ada di Surabaya ini, berarti satu masjid kira-kira 800-an jamaah, Pak. Nah sekarang jamaahnya satu masjid berapa orang? Dari situ nanti kelihatan, Pak. Nek seumpamane nek masjid kok jek rebutan jamaah berarti masih salah. Kenapa? Wargane akeh kok. Mosok jek rebutan jamaah. Gampangnya ngeten, Pak. Yang jadi ketua takmir salah satu, Pak, bisa angkat tangan. Yang jadi ketua takmir salah satu bisa angkat tangan. Atau takmirnya. Ketua takmir atau takmirnya. Nah, itu belakang. Satu belakang. Bapak izin, Bapak. Satu masjid berapa RT, Pak? Jangkauannya. Satu RT. Satu RT, satu masjid. Satu RT berapa kakak? 95 kakak. Oke, kalau seandainya kita bulatkan jadi 100. 100 kakak. 100 kakak rata-rata 2 anak, 3 anak, 4 anak. 2, oke, 4. 100 kali 4, 400. Yang ke masjid sekarang berapa, Pak? 50 wes ngepok Mas Esan. Mudahnya cara kita mendata seperti itu, Pak, agar nanti tidak rebutan jamaah. Karena rata-rata di masjid kita itu ya semono-mono ae, Pak. Kalau seandainya 50 orang yang masuk ke masjid sementara datanya adalah 400 orang warga di sekitar situ, berarti berapa persennya, Pak? Sekitar 10-an persen. Kita nggak perlu rebutan jamaah, orang yang di sekitar masjid ini loh, Pak, masih banyak. Dan itu semuanya, tidak satu masjid, semuanya, Pak, itu, Pak. Bisa nanti didata satu persatu. Nah ini caranya mendata bagaimana masjid itu tidak rebutan jamaah. Terus yang kedua, kalau seandainya rebutan kepengurusan seperti apa? Model di Masjid Raya Al-Falah itu seperti ini, Pak. Untuk imam, biasanya yang sepuh-sepuh kan nggak mau digantiin untuk imam, kan? Sing adzan ya beliau, sing qomat ya beliau, sing imam ya beliau. Wes sepuh, Bang. Kadang mohon maaf, Pak, lebih banyaknya, Pak, saya lihat ini malah di Jawa Timur, Pak, di masjid-masjid agung. Saya nih, Pak, saya keliling di masjid-masjid agung di Jawa Timur sini, Pak. Itu kalau sudah iqomah dikumandangkan, Masya Allah, kiai sepuh
banget. Diantar dari belakang itu diteteh sama mungkin cucunya atau anaknya. Pakai maskernya wis luwetek ya. Diteteh-teteh. Wah, Masya Allah. Kasihan betul Pak kita. Nggak mau diganti. Nah, itu terjadi di sini, di Jawa Timur. Walaupun di Jawa Tengah juga banyak, cuman nggak sebanyak di Jawa Timur. Nah, terus bagaimana caranya di Al-Falah itu berganti antara imam tua dengan imam muda? Di sana itu ya gampang awak ngeten. Ini digaji untuk anak muda karena kualifikasinya adalah hafal 30 juz bahasa Arab, dan kalau seandainya ada orang tua yang maju ya ditanyain, "Bapak sudah hafal 30 juz atau belum?" Kalau belum mundur dulu. Kualifikasinya jelas, hafal 30 juz, bisa berbahasa Arab dan lain sebagainya. Dengan sendirinya bapak-bapak mundur, Pak. Nggak mungkin bapak-bapak maju. Apalagi sekarang, Pak, cah nom suaranya lantang, suaranya apik dan lain sebagainya. Itu para khotib-khotib PDM Sragen itu, Pak, kalau beliau khutbah, beliau nggak mau ngimami, Pak. Kenapa? Malu. Nah ngimami ngoten, wah Imam Al-Falah wis pinter-pinter apik-apik suarane ya. Aku ngimami jeblok ini suaraku. Akhirnya mundur dengan sendiri. Pak PDM Sragen itu, Pak. Beliau kalau di Al-Falah itu ditugasi ya tugasi apa? Kultum ya kultum tok, khutbah ya khutbah tok. Enggak mungkin beliau berani untuk ngimami. Kenapa? Minder Pak Munan. Cah nom-nom suaranya wis apik dan lain sebagainya. Nah, maka caranya seperti itu tadi. Termasuk kepengurusan. Nah, ini kepengurusan ini ya jadi momok Pak kita. Rata-rata Pak, takmir masjid itu ini, masalah itu bukan di jamaahnya, masalah ada di pengurusnya. Yang katanya pengurus malah jadi urusan Pak. Itu terjadi di takmir kita. Jadi roto-roto, oh Mas, aku mungkin wis open mindset seperti ini Mas. Nanti sampai rumah ketemu karo kancakan-kancaku, aku kok kalah Mas. Ngeyel kabeh, gak percaya dan lain sebagainya. Sing kebuka mindsetnya mung aku tok, sing liyane gak kebuka. Terus piye Mas? Solusinya bagaimana Mas? Pun solusinya ngeten Pak. Dikumpulkan lagi seperti ini takmir tok, nanti ruqyah bersama Pak. Itu pun solusi. Yang lain nggak bisa. Atau barangkali jenengan nanti datang ke Masjid Raya Al-Falah, lihat langsung sama takmir-takmirnya. Itu adalah solusi. Jenengan mau beli bukunya Pak Kus, mau ngasih tahu ke mereka, ya is, yang sepuh-sepuh biasanya nggak mau. Wes lah ini ai, maksudnya rasa sing-sing, sing go sholat karo nggo ngaji ae. Mau nek sing-sing nggak duitin ndak entek, dan lain sebagainya. Nah maka kadang seperti ini memang Pak, beratnya untuk ngurusi masjid. Kita yang pengen maju, sementara teman-teman yang lain masih pengen berdiri di tempat, berjalan di tempat. Caranya tadi dikumpulkan bareng-bareng, nanti diruqyah bersama. Ruqyah takmir masjid ya gitu Pak. Maksudnya diruqyah mindsetnya, pemikirannya. Nek nggak bisa Pak, kok ganti ya. Seperti itu. Matur nuwun jazakumullah.